Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunas, Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman, NIP 19212064. Di sini saya akan menjelaskan dua soal, yaitu yang pertama menjelaskan perbedaan sistem hidrolik dan sistem pneumatik. Yang kedua, macam-macam kompresor. Baik, langsung saja masuk penjelasan yang pertama, yaitu perbedaan sistem hidrolik dan sistem pneumatik. Sistem pneumatik dan hidrolik ternyata memiliki beberapa perbedaan. Salah satu perbedaan utama bisa dilihat dari media kerja masing-masing. Pneumatik memanfaatkan udara terkompresi, sedangkan hidrolik menggunakan zat cair, biasanya oli. Berikut ini penjelasan tentang perbedaan pneumatik dan hidrolik. Agar dapat mengetahui perbedaan antara pneumatik dan hidrolik, sebaiknya pahamilah dulu bagaimana cara kerjanya masing-masing. Dalam poin pertama ini akan dibahas tentang cara kerja sistem pneumatik terlebih dahulu. Cara kerja sistem pneumatik. Secara sederhana, sistem pneumatik dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang memanfaatkan udara yang telah dimanfaatkan sebagai sebuah media kerja untuk menghasilkan gerak. Sistem ini juga memanfaatkan beberapa hukum aeromekanika. Sistem pneumatik sangat bergantung pada kompresor agar dapat menghasilkan udara bertekanan yang kemudian menjadi media kerja. Udara yang disedot oleh kompresor kemudian diberi tekanan sesuai dengan kebutuhan, umumnya antara 6-9 bar. Setelah itu, udara yang telah terkompresi akan dikeringkan dengan air dryer dan kemudian mencapai silinder kerja. Dalam silinder inilah udara kemudian akan menghasilkan gerakan. Selanjutnya, cara kerja hidrolik. Seperti yang telah disebutkan, sistem hidrolik dimanfaatkan fluida berupa zat cair sebagai media kerja utama. Sistem hidrolik memanfaatkan sifat zat cair yang didukung oleh hukum Pascal. Pada dasarnya, tekanan pada zat cair akan diteraskan sama besar ke segala arah. Sistem hidrolik memanfaatkan fluida yang tidak terkompresi untuk kemudian menghasilkan tenaga mekanis. Sebelum menjadi tenaga mekanis, sebelum fluida dikenai tenaga hidrolik yang mengatur besar aliran, arah aliran, serta besar tekanan. Dengan begitu, tenaga mekanis yang dihasilkan lebih terarah dan terukur gerakannya. Di sini kita sudah dapat mengetahui perbedaan sistem pneumatik dan hidrolik menurut cara kerjanya. Pneumatik memanfaatkan udara, sedangkan hidrolik memanfaatkan zat cair, biasanya oli. Sistem pneumatik pun lebih menekankan pada pemanfaatan hukum-hukum aeromekanika, sedangkan hidrolik bekerja dengan memanfaatkan hukum Pascal. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis macam-macam kompresor. Secara umum, kompresor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kompresor dinamis dan kompresor perpindahan positif. Yang pertama, kompresor perpindahan positif. Kompresor perpindahan positif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kompresor piston, reciprocating kompresor, dan kompresor putar rotari. Yang pertama, saya akan menjelaskan kompresor piston atau torak. Terbagi menjadi tiga, yaitu kompresor piston kerja tunggal. Kompresor piston kerja tunggal adalah kompresor yang memanfaatkan perpindahan piston. Kompresor jenis ini menggunakan piston yang didorong oleh poros engkol untuk memanfaatkan udara atau gas. Udara akan masuk ke silinder kompresi ketika piston bergerak pada posisi awal, dan udara akan keluar saat piston atau torak bergerak pada posisi akhir atau depan. Kedua, kompresor piston kerja ganda. Kompresor piston kerja ganda beroperasi sama persis dengan kerja tunggal. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah pada kompresor kerja ganda, silinder kompresi memiliki port inlet dan outlet pada kedua sisinya, sehingga meningkatkan kinerja kompresor dan menghasilkan udara bertekanan yang lebih tinggi daripada kerja tunggal. Yang ketiga, kompresor diafragma. Kompresor diafragma adalah jenis klasik dari kompresor piston dan mempunyai kesamaan dengan kompresor piston. Hanya yang membedakan adalah jika pada kompresor piston menggunakan piston untuk memanfaatkan udara, pada kompresor diafragma menggunakan membran fleksibel atau diafragma. Selanjutnya, kompresi putar atau rotari terbagi menjadi tiga, yaitu kompresor screw. Kompresor screw merupakan jenis kompresor dengan mekanisme putar perpindahan positif yang umumnya digunakan untuk mengganti kompresor piston bila diperlukan udara bertekanan tinggi dengan volume yang lebih besar. Prinsip kerjanya, dua screw saling bertautan seperti roda gigi sehingga
bisa memanfaatkan udara dan mengalirkannya. Penggunaannya pada PLTU. Yang kedua, lobe. Prinsip kerjanya sepasang lempeng logam seperti sayap kupu-kupu yang saling bertautan hingga bisa menyedot udara yang memanfaatkan dan mengalirkannya. Yang ketiga, vane. Prinsip kerjanya menggunakan blade pada sisi rotor. Udara masuk lewat inlet dikompresi oleh sudu-sudu dalam casing menuju outlet. Selanjutnya, kompresor dinamis. Kompresor dinamis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kompresor sentrifugal dan kompresor aksial. Kompresor sentrifugal merupakan kompresor yang memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh impeller untuk mempercepat aliran fluida udara gaya kinetik yang kemudian diubah menjadi peningkatan potensi tekanan menjadi gaya tekan dengan memperlambat aliran melalui diffuser. Yang kedua, kompresor aksial. Kompresor aksial adalah kompresor yang berputar dinamis yang menggunakan serangkaian kipas airfoil untuk semakin menekan aliran fluida. Aliran udara yang masuk akan mengalir keluar dengan cepat tanpa perlu dilemparkan ke samping seperti yang dilakukan kompresor sentrifugal. Kompresor aksial secara luas digunakan dalam tuas turbin gas atau udara seperti mesin jet, mesin kapal kecepatan tinggi, dan pembangkit listrik skala kecil. Baik, itu dari penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan berguna. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.